samping regulasi terkait yang telah dikeluarkan pemerintah dalam penanganan COVID, ada beberapa acuan peraturan perundang-undangan terkait dengan penanganan bencana berikutnya. Jadi ini kebijakan keuangan negara untuk penanganan pandemi COVID-19 di Indonesia. Perpu nomor 1. Menjadi landasan pelaksanaan kebijakan keuangan relokasi anggaran pemerintahan, penyusunan anggaran pemerintahan yang meliputi anggaran pendapat belanja dan pembiayaan merupakan salah satu kunci awal respon yang harus dilakukan instansi pemerintah dalam menghadapi perkembangan masalah ini. Beberapa detail kebijakan yang sudah dibuat pemerintah pusat yaitu penambahan belanja dan pembiayaan APBN 2020 sejumlah yang dilokasikan sebesar 75 triliun untuk bidang kesehatan dan 110 triliun untuk perlindungan sosial atau social safety. Jadi ini tentang implementasi kebijakan keuangan negara dengan pusat daerah. Dampak dari pandemi COVID pada perekonomian dan keuangan diperkirakan bukan hanya berdampak pada tahun ini saja, tetapi juga dapat berlanjut untuk beberapa tahun ke depannya. Oleh karena itu, perlu dilakukan antisipasi yang memadai diikuti oleh pengambilan keputusan secara tepat, khususnya bagi instansi pemerintahan untuk dapat meminimalisasi dampak negatif pada sektor ekonomi dan keuangan negara ini. Sebagai rekomendasi, CAS Unpad memberikan masukan kepada instansi pemerintahan sebagai alternatif sosial mengacu kepada berbagai payung hukum yang telah dibuat pemerintah. Karena memang ini full apa yang disebut PSBB diberlakukan di berbagai tempat yang memiliki kontribusi ekonomi nasional sangat besar, dan ini pasti akan mempengaruhi kinerja ekonomi pada kuartal kedua yang kita perkirakan akan ada di negatif teritori, yaitu minus 3,1. Terjadi penurunan produksi ekonomi di kuartal 2 dibandingkan dengan
kuartal 2 tahun lalu. Kemarin ada PSBB, itu orang-orang cenderung menahan belanjanya karena memang toko-toko itu diminta untuk tutup operasionalnya. Nah, selain itu juga ada kegiatan produksi yang ditutup juga. Pabrik-pabrik mungkin di Jakarta Utara itu banyak yang tutup. Ini dia memprediksi bahwa jika ada cuma satu gelombang saja itu cuma minus 2,9%. Tapi jika itu ada gelombang kedua itu merparah menjadi minus 3,9%. Artinya apa? Artinya jika kita melonggarkan PSBB untuk membuka ekonomi dan jika protokol kesehatan itu nggak dipatuhi semua orang, dan itu bisa dikhawatirkan gelombang pandemi COVID kedua itu terjadi. Nah, ketika itu terjadi, yang dikhawatirkan adalah ekonomi semakin merosot. UMKM ini kan 98% dari kegiatan usaha di Indonesia. Itu berbentuk UMKM dengan 94% itu berbentuk mikro. Sektor-sektor inilah yang sebenarnya harus diutamakan atau yang paling pertama oleh pemerintah. Kalau UMKM ini tumbuh, maka dia bisa menggerakkan pekerja yang di UMKM yang jumlahnya paling besar di Indonesia. Dia bisa menopang ekonomi secara kuat seperti yang terjadi di tahun 98. Saat itu UMKM menjadi penopang utama ekonomi Indonesia hingga resesi ekonomi nggak berkelanjutan.